Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia dengan NIM D1A125050. Saya Ilma Kayanti dengan NIM D1A125037. Baik, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, pada soal pertama, poin pertama yaitu hitunglah nilai tambah pada masing-masing sektor. Di mana di sini kita ada 3 sektor yaitu budidaya kakao, industri pengolahan kakao, dan industri makanan coklat. Cara menghitung nilai tambah pada masing-masing sektor yaitu dengan mengurangi nilai output dengan nilai input antara. Di mana di sini nilai output untuk budidaya kakao ada 420 dalam miliar dikurangi nilai input antara yaitu 120 miliar. Di sini kita bisa mendapat hasil yaitu sebanyak 300. Untuk industri pengolahan kakao ada 780 dikurangi dengan nilai input antara yaitu 420. Hasilnya adalah 360. Terakhir, industri makanan coklat di mana di sini outputnya adalah 1.200 miliar dikurangi dengan nilai input antaranya yaitu 780 miliar. Di sini menghasilkan 420 miliar. Selanjutnya, poin kedua yaitu menghitung pendapatan nasional PDB atau GDP dengan pendekatan produksi, di mana PDB ini diperoleh dari total seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor dalam rantai produksi, di mana di sini ada 3 rantai produksi yaitu budidaya kakao, industri pengolahan kakao, dan industri makanan coklat. Yang pertama yaitu budidaya kakao dengan nilai tambah 300 miliar akan ditambah dengan nilai tambah industri pengolahan kakao sebesar 360 miliar. Terakhir ditambah dengan nilai tambah industri makanan coklat sebanyak 420 miliar. Sehingga di sini menghasilkan sebanyak 1.080 miliar rupiah. Baiklah, saya selanjutnya akan mengerjakan soal nomor 2 di poin pertama yaitu menghitung produk domestik bruto PDB atau GDP pendekatan pengeluaran. Untuk menghitung PDB kita memerlukan rumus konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Kita masukkan nilai-nilainya. Konsumsi di sini sebanyak 3.200 ditambah investasi sebesar 1.100 ditambah pengeluaran pemerintah sebanyak 1.400. Selanjutnya kita kurangkan ekspor dengan impor. Itu 900 dikurang 700. PDB hasilnya kita tambahkan dulu yang di luar dalam kurung. 3.200 ditambah 1.100 ditambah 1.400 menghasilkan 5.700. Selanjutnya ditambah dengan ekspor dikurang impor. 900 dikurang 700 yaitu 200. PDB hasilnya yaitu sebanyak 5.900 triliun. Baiklah, saya selanjutnya akan mengerjakan soal nomor 2 di poin pertama yaitu menghitung produk domestik bruto PDB atau GDP pendekatan pengeluaran. Untuk menghitung
PDB kita memerlukan rumus konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Kita masukkan nilai-nilainya. Konsumsi di sini sebanyak 3.200 ditambah investasi sebesar 1.100 ditambah pengeluaran pemerintah sebanyak 1.400. Selanjutnya kita kurangkan ekspor dengan impor. Itu 900 dikurang 700. PDB hasilnya kita tambahkan dulu yang di luar dalam kurung. 3.200 ditambah 1.100 ditambah 1.400 menghasilkan 5.700. Selanjutnya ditambah dengan ekspor dikurang impor. 900 dikurang 700 yaitu 200. PDB hasilnya yaitu sebanyak 5.900 triliun. Selanjutnya pada poin kedua yaitu menghitung produk nasional neto atau PNN atau NNI dengan rumus PNN sama dengan PDB dikurang penyusutan. PNN sama dengan PDB-nya yaitu sebanyak 5.900 dikurang di sini penyusutan atau depresiasi sebesar 300. Maka PNN sama dengan 5.600 triliun rupiah. Baik, kali ini kita akan membahas nomor 3 yaitu pendekatan pendapatan. Yang poin pertama yaitu hitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan, yaitu diketahui upah dan gaji tenaga kerja itu dilambangkan W dengan nilai 2.800, sedangkan sewa dilambangkan dengan R dengan nilai 400. Bunga dilambangkan dengan I dengan nilai 350, sedangkan laba perusahaan dilambangkan dengan P sama dengan 900. Nah, setelah itu kita masukkan rumus. Maka kita masukkan rumusnya. Y sama dengan W, yaitu W itu upah dan gaji tenaga kerja. Nah, ditambah dengan R, ditambah dengan I, ditambah dengan P. Dengan penyelesaian, maka kita melakukan perhitungan. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada nilai tadi yang kita sudah ketahui. Yang pertama itu 2.800 ditambah dengan 400 ditambah dengan 350. Nah, totalnya yaitu 4,400 triliun. Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan sama dengan 400,450 triliun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, poin kedua, yaitu peran pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu berfungsi sebagai pengurang dalam menghitung pendapatan nasional neto (NNI) karena bukan merupakan pendapatan faktor produksi. Subsidi berfungsi sebagai penambah dalam perhitungan NNI karena merupakan pendapatan yang diterima oleh produsen untuk menekan harga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3 dengan poin ketiga yaitu alasan penyusutan perlu ditambahkan. Alasannya adalah penyusutan ditambahkan jika ingin menghitung bruto, yaitu kotor, dari nilai neto, yaitu bersih. Hal ini dilakukan untuk mengetahui total nilai produksi secara utuh sebelum dikurangi biaya atau pengganti barang modal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nomor 4, yaitu pengangguran. Yang pertama itu angkatan kerja dengan rumus
penduduk yang bekerja ditambah pencari kerja, dalam tanda kutip pengangguran. Oke, kita masukkan perhitungannya. Perhitungan. Yaitu 130 ditambah dengan 10 sama dengan 140 juta orang. Selanjutnya kita akan membahas tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK dengan rumus angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali dengan 100%. Selanjutnya kita masukkan angkanya yaitu 140 per 200 dikali dengan 100% sama dengan 70%. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat dengan TPT. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu pencari kerja diper dengan angkatan kerja. Dikali dengan 100%. Nah, setelah ini teman-teman kita masukkan angka untuk diperhitungkan. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu 10 per 140 dikali dengan 100%. Jawabannya adalah 7,14%. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas nomor 4 yaitu pengangguran dengan poin kedua, identifikasi jenis pengangguran. Berdasarkan keterangan tambahan pada kasus, pengangguran ini terbagi menjadi dua yaitu pengangguran struktural, yaitu terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja akibat otomatis industri, yaitu perubahan struktur ekonomi atau teknologi. Yang kedua adalah pengangguran terselubung atau setengah pengangguran, yaitu teridentifikasi dari adanya pekerja yang kurang dari 20 jam per minggu yang menunjukkan produktivitas tenaga kerja maksimal. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas nomor 5 yaitu hubungan antara pendapatan nasional dan pengangguran. Yang pertama adalah hubungan terbalik, yaitu secara teori jika pendapatan naik, maka pengangguran akan turun, karena aktivitas produksi yang meningkat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Yang kedua adalah dampak pengeluaran, yaitu tingginya konsumsi di misalkan 2.200 dan investasi 1.100 pada soal nomor 2, yaitu menjadi pendorong utama pendapatan nasional yang menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu ketiga, faktor otomatisasi. Hal ini memudahkan untuk menambah pendapatan nasional. Namun, walaupun pendapatan nasional bertambah, pengangguran tetap muncul akibat otomatisasi industri, yang dimana para pekerja akan digantikan oleh mesin. Hal ini dikategorikan sebagai pengangguran struktural. Selanjutnya yang keempat dan terakhir yaitu kesenjangan penyerapan. Seperti misalnya ada 10 pencari pekerja yang bekerja di bawah 20 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Baik, sekian dari kami. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan share. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.